Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas mengenai kisi-kisi seleksi program PPG dalam jabatan. Ini dikeluarkan oleh Dirjen Pembelajaran Kemahasiswaan, Dirjen Kelembagaan Iptedikti, Dirjen GTK Kemendikbud RI ya, tahun 2019. Nah, jadi kita bahas di sini yaitu kisi-kisi untuk guru bimbingan dan konseling. Ya, semoga saja dengan mempelajari ini kita mendapatkan informasi mengenai prediksi soal. Selanjutnya di sini saya mulai dulu teman-teman ya dari subtes potensi akademik atau TPA. Di sini ada kompetensi, kemudian subkompetensi dan indikator yang esensial. Oke, untuk kompetensi verbal ini subkompetensinya itu hubungan kata. Kita lihat indikator dari hubungan kata ini. Yang pertama yaitu dapat menentukan kata yang memiliki kesamaan arti dengan stem soal. Kemudian yang kedua, dapat memilih sepasang kata yang memiliki hubungan analogis sama seperti rangkaian dua kata pada stem. Kemudian indikator ketiga, dapat memilih satu kata yang memiliki ciri atau sifat yang berbeda dengan 4 pilihan kata yang lain. Kemudian subkompetensi analitis, di sini indikator dari TPA dapat menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat pernyataan yang berupa fakta-fakta yang saling berhubungan. Kemudian logis dapat menarik kesimpulan dari dua premis yang diberikan. Oke, kemudian kita lihat kompetensi namrik. Ya, di sini subkompetensinya itu deret. Di mana indikatornya untuk deret ini ada 3 ya. Yang pertama, dapat menentukan satu angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka dengan pola tertentu per satu angka. Ini numerik deret ini sering sekali keluar teman-teman. Kemudian dapat menentukan satu angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka dengan pola tertentu. Selanjutnya, dapat menentukan angka-angka yang merupakan kelanjutan dari dua deret angka dengan pola tertentu. Nah, jadi teman-teman, ini selanjutnya itu aritmatika ya, dapat menemukan solusi dari operasi hitung sederhana. Selanjutnya ya, masih di TPA ya, kita lihat subkompetensi dari namrik tadi. 10, dapat menemukan solusi dari operasi hitung sederhana. Kemudian dapat menemukan solusi dari operasi hitung sederhana menggunakan desimal. 12, dapat menemukan solusi dari soal cerita yang memerlukan strategi operasi hitung. Kita masuk ke kompetensi figural dan subkompetensi hubungan bentuk. Di sini ada dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong dengan mengikuti pola rotasi searah jarum jam. 14, dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong dengan mengikuti pola pencerminan dan penambahan elemen dengan jumlah stimulus awal. Kemudian subkompetensi serial dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong sebagai kelanjutan serial dengan pola penambahan elemen dan perubahan bentuk warna dengan jumlah awal stimulus sebanyak 3. Oke. Kemudian jenis serial ya. Jenis serial selanjutnya dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong ini sebanyak 4. Kemudian kompetensi verbal, di sini hubungan kata ya. 17, dapat menentukan kata yang memiliki kesamaan arti dengan stem soal. Kemudian dapat memilih sepasang kata yang memiliki hubungan analogis sama seperti rangkaian dua kata pada stem. Ini jenis TPA teman-teman ya. Jenis soal TPA. Kemudian ini untuk kompetensi pedagogik ya. Kompetensi yang perlu di teman-teman pelajari itu merencanakan pembelajaran. Subkompetensinya merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi kelulusan. Indikator esensial
yang berkemungkinan dikeluarkan ya. Ini ada 1, 2 prediksi ya. Berdasarkan rumusan indikator, kompetensi peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran. Kemudian subkompetensi yang kedua, menetapkan materi, proses, sumber media, penilaian dan evaluasi pembelajaran. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Kemudian di sini ada yang keempat, berdasarkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan. Kemudian yang kelima, berdasarkan capaian pembelajaran, teman-teman. Ini masih banyak ya. Kemudian subkompetensinya itu menyusun RPP sesuai silabus. Kalau BK RPL, teman-teman ya. Untuk teman-teman BK RPL. Nah, namun ini memiliki kemungkinan besar akan keluar. Mengapa? Karena ini merupakan kompetensi pedagogik bagi semua guru. Kita harus memahami RPP, terutama guru BK memahami tentang RPL. Oke, selanjutnya di sini melaksanakan pembelajaran. Ya, di sini subkompetensinya melaksanakan pembelajaran dengan mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakter siswa. 9. Melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa. Oke, sini ada ketiga, yaitu menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Di dalam BK pun ada istilahnya mengevaluasi hasil bimbingan ya, menilai dan mengevaluasi. Nah, ini kisi-kisi dari kemampuan pedagogik ya. Jadi teman-teman guru BK pun harus memahami mengenai RPP ya, karena itu akan berkaitan dengan bimbingan konseling. Dan pada soal-soal pedagogik, kemampuan ini pun jenis soal pedagogik membahas mengenai RPP itu pun akan keluar. Jadi kita pun harus mempersiapkan diri dengan sangat baik, teman-teman ya. Oke, di sini kita masuk ke subkompetensi pedagogik tadi, menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau kita menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pelayanan ya, kalau guru BK. Di sini ada 2, melalui paparan kasus, kemudian menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Kemudian di bawahnya tindak lanjut. Di dalam BK pun ada tindak lanjut. Nah, kita masuk ke keahlian kita ya, kisi-kisi tentang bimbingan dan konseling. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kompetensi inti yang pasti ya, yang pasti akan dibahas ataupun yang akan menjadi soal itu pasti yang seperti ini. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli. Nah, ini merupakan jenis soal yang sangat mungkin untuk keluar, teman-teman. Kemudian kompetensi mapel keahlian, memilih teknik asesmen sesuai dengan kebutuhan pelayanan BK. Indikator esensialnya, guru BK atau konselor dapat menjelaskan berbagai teknik asesmen dalam pelayanan BK. Kemudian kompetensi yang kedua, ini sama dengan yang pertama tadi. Kemudian kompetensi mapelnya itu sama dengan yang di atas. Hanya saja di sini menjelaskan mengenai menetapkan teknik asesmen ya. Itu penekanannya. Kemudian yang ketiga masih sama. Kemudian yang kompetensi mapelnya di sini menekankan kepada mengembangkan instrumen. Kemudian di indikatornya itu guru BK menguasai prosedur pengembangan instrumen asesmen untuk keperluan BK ya. Jadi kita mengembangkan. Ini KI-nya masih sama. Kemudian kompetensi mapelnya di sini menyusun dan mengembangkan instrumen sama seperti yang di atas, namun di sini lebih menekankan kepada menyusun, mengembangkan instrumen asesmen non-tes. Kalau non-tes ini masih bisa kita kembangkan. Jadi teman-teman kita bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di sini kita masuk ke 5 ya. Di sini pengadministrasian asesmen untuk mengungkapkan masalah. Itu harus kita kuasai agar kita tidak canggung dalam menjawab soal.
Kemudian di sini 6 KI-nya sama, kompetensi mapelnya lebih kepada administrasi teknik asesmen, dan indikatornya dapat memilih teknik ya. Asesmen mengungkap kemampuan dasar kecenderungan pribadi konseli. Selanjutnya nomor 7 itu sama, hanya saja ini mengadministrasikan teknik asesmen mengungkap kemampuan dasar kecenderungan pribadi konseli. Indikator esensialnya, guru BK dapat mengadministrasi teknik asesmen mengungkapkan kemampuan dasar kecenderungan pribadi. Nah, jadi teman-teman, ini semuanya akan saya file ini akan saya tampilkan di deskripsi video ini teman-teman ya, agar teman-teman bisa belajar mandiri ya. Ini ada 59 kisi-kisi dan 59 pula kompetensi inti yang harus kita ketahui dan harus kita pelajari agar di saat menjawab pertanyaan kita memiliki gambaran dan kita sudah menguasai hal tersebut. Oke teman-teman, semoga saja teman-teman akan tersertifikasi ya. Semoga tahun ini menjadi tahun yang membahagiakan sekaligus membanggakan diri teman-teman karena sudah diakui menjadi guru profesional dengan menyandang sertifikat konselor profesional ya. Saya doakan semoga teman-teman semua tersertifikasi tahun ini. Baiklah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.